Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Aljafi. Masih saya membahas seputaran dengan gangguan asam lambung ketan seti psikomatis. Nah, teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Klik subscribe. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, kalau video ini, channel ini di subscribe, tentunya video dan channel ini dapat berkembang. Jika berkembang, tentunya ya menambah semangat saya untuk selalu membuat video-video berikutnya terkait dengan gangguan asam lambung ketan seti psikomatis. Nah, mudah-mudahan melalui video ini ya bisa menjadi wasilah atau perantara untuk kesembuhan teman-teman semua yang sedang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung ketan seti psikomatis, atau minimalnya sebagai meredakan ya, pereda atau penenang buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami gundah gulana dalam merasakan berbagai sensasi, atau lebih minimalnya lagi hanya sebatas teman saja ya, buat menemani hari-hari teman-teman yang sedang merasakan banyak sekali sensasi dari gangguan asam lambung ketan seti psikomatis. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan lebih kepada ke penyakit takutnya ya, atau cemasnya ya teman-teman ya, karena beberapa teman ya di kolom komentar itu menanyakan, sudah menjaga 3P, sudah minum air putih minimal 8 gelas, tetapi kok masih merasakan ketakutan. Nah, itu kenapa? Nah, itu nanti simak video ini baik-baik, jangan di skip, supaya apa? Supaya paham, sehingga ketika sudah paham nanti dapat menangani sensasi yang dirasakan oleh diri kita. Itu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini karena baru lari-lari ya, jogging ya sama senam, sehingga ini keringatnya ini masih bercucuran ya, masih menetes ini keringatnya. Ini juga belum minum juga ini, tetapi karena ini sudah agak siang mau berangkat kerja, sehingga ini saya sempatkan untuk membuat video, karena kemarin kebetulan saya sama anak-anak dan istri ke rumah mertua, sehingga hari ini kemarin belum sempat membuat konten. Nah, ini hari ini saya akan membahas terkait dengan gangguan kecemasan dan ketakutan. Nah, teman-teman ya, jadi gangguan kita ini ya, ketan seti psikomatis ini ada dua gangguan ya, yakni gangguan yang di medisnya itu di lambung, yang kedua itu psikis ya, di pikiran. Nah, ketakutan kecemasan ini beradanya di perasaan ya, di perasaan. Jadi rasa takut, rasa cemas itu semua adalah rasa ya. Rasa itu muncul dari daya imajinasi kita atau daya pikir kita ya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata ya. Jadi perasaan takut, perasaan cemas itu muncul dari indera kita, entah itu indera pendengar, entah itu indera penglihat ya, atau imajinasi kita ya. Tidak semua yang kita takutkan atau yang kita cemaskan itu berasal dari yang kita lihat, yang kita dengar, tidak ya, tetapi dari pikiran kita itu yang lebih mendominasi. Contoh ya, teman-teman ya, misalkan ya, melihat ya, bayangkan ya, dibayangkan ketika teman-teman sedang memakan mangga muda. Nah, tahu kan mangga muda? Mangga muda itu rasanya bagaimana? Iya, kecut banget ya, kecut sekali. Nah, coba teman-teman bayangkan saat ini teman-teman sedang memakan mangga muda yang rasanya kecut banget. Coba dimakan, dikunyah, dirasakan bagaimana ya, teman-teman mengeluarkan ya, atau ludahnya itu semakin banyak. Apakah saat ini teman-teman memakan mangga muda? Tidak ya, teman-teman hanya membayangkan makan
mangga muda. Tetapi air liur kita itu nyata ya, keluar banyak itu nyata, padahal mangga mudanya tidak nyata. Nah, itu yang namanya perasaan ya. Perasaan itu bisa muncul dari daya imajinasi kita, daya pikiran kita. Nah, kita yang terkena gangguan anxiety psikomatis ini, ketakutannya atau kecemasannya itu lebih kepada pikiran negatif kita, overthinking, kemudian terlalu memikirkan masa depan, terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memprediksi sesuatu, pokoknya hal-hal yang belum kita hadapi itu sudah kita pikirkan, sehingga itu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, ketika kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini terus ya, tiap hari terus itu ya, orang yang namanya sedang ketakutan itu semua ototnya itu menjadi tegang ya, menjadi standby, otot-ototnya menjadi bersiap ya, ototnya itu menjadikan respon tubuh untuk melawan perlawanan itu ada ya, sehingga otot ini kaku semua, tegang semua, dan itu terjadi sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan tahun. Bayangkan ya, otot kita ini menegangnya itu tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, dan bertahun-tahun itu menegang. Nah, tentu ya, organ lainnya karena ada efek penegangan otot ini, sehingga apa yang terjadi, rasa kesakitan ya. Gini aja, kita bayangkan saja tangan ini jika teman-teman mengepal terus seperti ini sepanjang hari, 1 hari atau setengah hari saja, apa yang terjadi? Ya, jari-jari ini menjadi sakit ya, karena kita ototnya menegang, mengepal terus. Nah, sama ya, tubuh-tubuh kita ini, leher kita, perut kita, semuanya itu menegang terus tiap hari, tiap saat, sehingga semuanya menjadi sakit. Itu sepengalaman saya ya teman-teman ya, sehingga sensasi itu muncul ya. Jadi ketika kita takutnya masih tinggi, cemasnya masih tinggi, khawatirnya masih tinggi, otomatis sensasi yang dalam tubuh ini akan selalu muncul. Nah, bagaimana biar tidak muncul atau berkurang? Maka kita harus melawan rasa takut ini, rasa cemas ini, rasa khawatir ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah cara untuk menangani rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, yaitu tentunya dengan rasa ya. Pokoknya kalau penyakitnya rasa ya, jadi penyakit ketakutan itu adalah penyakit rasa ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, sebenarnya kita punya 3 keluhan ya, di lambung, di pikiran, dan di rasa ya. Jadi kita mempunyai rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu jangan dibayangin di otak ya, tapi di rasa, di perasaan ya. Nah, perasaan kita takut ini perlu dilawan dengan perasaan berani. Rasa khawatir ini kita perlu lawan dengan rasa tenang. Ya, rasa cemas itu kita perlu lawan dengan rasa senang. Pokoknya untuk melawan rasa-rasa tadi kita gunakan rasa-rasa yang positif. Rasa senang, rasa bahagia, rasa berani ya, rasa enjoy, rasa tenang. Nah, ini perlu kita latih. Nah, cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya adalah pertama membangun logika ya. Logika kita bangun ya. Walaupun itu memang susah ya, karena yang namanya ketakutan itu kita tahu, oh ini cara mengatasinya begini, tapi ternyata ketika ketakutan itu hadir ya, hilang itu logika kita ya, nggak berfungsi, tapi tetap kita harus melatihnya secara pelan-pelan. Contoh ya, dulu waktu kita masih kecil ya, ketika kita melewati jalan yang gelap ya, atau melewati lorong yang gelap, pertama kali yang terjadi apa? Ya betul, pertama kali yang terjadi adalah kita takut. Jadi rasa takut itu normal ya, wajar. Rasa khawatir itu wajar, normal. Rasa cemas itu juga wajar, normal. Yang menjadi tidak normal itu ketika berlebihan. Itu terjadi sepanjang hari, setiap hari. Ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu menjadi tidak wajar ya. Sehingga kita perlu melatihnya dengan cara ya kita mencoba untuk pada situasi yang kita takutkan tetapi dengan kondisi santai, kondisi enjoy, kondisi nyaman. Nah, melatihnya ya pelan-pelan. Ketika dulu kita kecil takut melintasi jalan yang gelap ya,
Pertama, mungkin kita butuh teman untuk menemani melewati jalan tersebut. 1 kali, 2 kali ditemani, 3 kali ditemani. Nah, sampai nanti kita hanya dilihat dari jauh, ya, dipantau dari jauh, kemudian lewat situ masih dipantau sampai nanti yang mantau orang tua kita tidak mantau lagi, kita lewat situ bolak-balik tanpa ada yang mengantar, menemani atau yang memantau. Itu cara menangani ketakutan ketika kita melewati jalan yang besar tersebut, yang tak menakutkan tersebut, ya. Itu dulu waktu saya masih kecil. Kemudian sama juga ketika kita takut, ya, misalkan kita tidak pernah ke kota besar, tidak pernah ke Jakarta misalkan, ya. Pertama-tama karena kita takut kan pasti kita minta diantar teman yang sudah tahu di sana. Nah, ketika sudah diantar, kemudian waktu kita mau ke sana lagi kan kita bisa sendiri, atau minimal kita bisa tanya-tanya itu sudah tidak bingung, ya, tidak bingung. Sama ketika kita misalnya takut ke keramaian, maka kita harus latih di keramaian. Caranya bagaimana? Ya, ketika ada keramaian, misalkan kita terlalu takut dengan ramai banget, maka kita mencari keramaian yang agak sedang. Misalkan keramaiannya itu misalkan, ya, hanya di lingkungan sekitar kita ada orang yang kumpul-kumpul, lah itu kita bisa nimbrung di situ. Mungkin awal-awal kita takut, ya, pinginnya pulang saja, ya, baru datang mau pulang, udah. Kalau ada perasaan muncul ingin pulang, lawan, ya, perasaan yang pulang lawan, tetap kita bertahan di situ dengan cara apa? Sebentar lagi ah. Nah, kita tahan dengan kata sebentar lagi, terus seperti itu nanti sampai menjadi kebiasaan, nanti rasa takutnya itu juga akan hilang, ya. Termasuk kemudian kita mau keluar rumah, orang yang terkena GERD anxiety psikomatis mau keluar rumah itu takut, ya, takut jangan-jangan nanti saya pingsan, begitu biasanya. Nah, maka harus dilatih. Setiap hari kita harus nongkrongnya di luar rumah, ya, walaupun di teras mungkin, ya. Jangan sampai kita hanya di kamar, di depan TV, di ruang tamu, jangan, tapi kita keluar rumah, ya, supaya kita tidak takut keluar rumah. Kalau sudah terbiasa, kita paksakan untuk berjalan, ya, walaupun takut, ya, jantung ini dak-dik-duk ya ketika melakukan jalan, ya. Sudah jalan saja, asalkan kita sudah makan, sudah minum, tidak akan pingsan, ya, tidak akan pingsan. Tenang saja teman-teman, ya, tidak akan pingsan, jalan saja. Walaupun jalannya mungkin tidak jauh dulu, mungkin jalan-jalannya masih di depan rumah, masih mondar-mandir, tidak masalah, yang penting jalan. Jangan duduk, apalagi berbaring, itu sama sekali tidak ada proses perbaikan. Begitu, ya, teman-teman. Nah, jadi rasa takut itu kita lawan dengan membangun logika bahwa ini tidak berbahaya, ini tidak apa-apa, dan kita melatih dan kita membuktikan apa yang kita takutkan. Ketika kita takut di depan pintu, maka kita berlatih di depan pintu. Ketika kita takut berjalan, maka kita berjalan. Ketika kita takut keramaian, maka kita harus di keramaian, ya. Dengan berlatih pelan-pelan saja, karena kalau terlalu ekstrim, ya, misalkan dalam sehari kita berlatih terlalu banyak, jangan, ya. Ya, kita lakukan 1-2 kegiatan yang kita takutkan, kita lakukan saja, ya. Jadi tiap hari itu harus ada yang dilatih. Apa yang kita takutkan tiap hari kita latih, 1 lah minimal, ya, 1. Jadi kan ketakutan itu banyak sekali, ya. Ketakutan yang dirasakan teman-teman itu banyak sekali, lah, latihlah 1 persatu. Tidak perlu langsung melatih semuanya. Kita takut makan, maka latihlah makan. Kita takut berjalan, latihlah jalan. Dan setiap hari kita harus melatih ketakutan itu, minimal 1 ketakutan dilatih, ya. Begitu, ya, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai dalam hari-hari kita itu tidak pernah melatih, ya, ketakutan yang ditakutkan maksudnya, ya. Jadi tiap hari harus ada yang kita latih, ya, sehingga aktivitas sehari-hari kita itu tidak menakutkan. Nah, yang menjadikan kita selalu dak-dik-duk itu kan kita mau apapun serba ketakutan, mau naik motor ketakutan, bonceng motor ketakutan, keluar rumah ketakutan, berjalan ketakutan, mau makan ketakutan, mau tidur ketakutan, bangun tidur ketakutan, mau ke kamar mandi ketakutan, mau mandi saja juga ketakutan, ya. Itu dulu yang saya rasakan, ya, sehingga memang irama jantung ini menjadi tidak stabil. Karena apa? Yang namanya orang takutan, ya,
Jangankan kita, orang normal saja, kita lihatlah ya, orang normal kemudian dia nonton film horor, pasti ya dia jantungnya dak dikduk. Itu karena dia ketakutan. Nah, kalau ketakutan itu nanti hormon kortisolnya itu meningkat. Nah, ini menjadi apa? Saraf-saraf itu menjadi tegang semua, begitu ya teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, begitu ya. Sehingga teman-teman yang masih punya ketakutan, latihlah ya secara perlahan ya. Begitu ya. Itu yang beberapa teman-teman yang mengomentari sudah menjaga 3P kok masih takut. Nah, berarti 3P-nya itu teman-teman yang soal jaga pola pikirnya itu belum maksimal ya, belum berjalan. Karena apa? Berarti di pikirannya masih ada ketakutan, di pikirannya masih ada kecemasan, belum enjoy. Nah, caranya buat melawan ketakutan bagaimana? Dilatih ya, dilatih perlahan. Kemudian caranya enjoy bagaimana ya, kita jangan memikirkan ya ketika melakukan kegiatan. Ketika kita berjalan nggak usah mikir nanti pingsan atau tidak, ketika kita makan nggak usah mikir nanti kambuh atau tidak, ketika masuk ke kamar mandi nggak usah mikir nanti saya jatuh di kamar mandi atau tidak. Jangan ya, pokoknya kita itu lakukan aktivitas tanpa berpikir ya, tanpa berpikir. Nah, jadi hal itu bisa terjadi ketika kita selalu melatihnya setiap hari. Sama ya ketika kita misal ya sebelum bisa mengendarai motor atau mobil. Di awal-awal ketika kita belajar naik mobil ya, itu semuanya tegang semua ya. Jadi melihat jalan tegang, pegang setir tegang ya, pokoknya tegang semua, sehingga itu perjalanan pendek pun kita merasa capek karena semuanya tegang, walaupun kita mengendarai mobil karena semuanya tegang. Tetapi setelah lama kelamaan kita menyopir mobil, menyetir mobil, itu nanti sambil ngobrol bisa, sambil main HP bisa, tapi jangan ya, itu berbahaya. Sambil tangan satu bisa ya, pokoknya semuanya itu bisa ya, sambil minum bisa, sambil makan bisa, itu karena kita sudah mahir ya, kita sudah mahir. Sehingga perjalanan jauh pun kita tidak terasa capek ya, karena kita sudah terlatih, karena sudah kita rileks ya ketika mengendarai mobil. Sama ya, nanti ketika kita sudah jalannya rileks, kemudian aktivitasnya rileks, teman-teman aktivitas untuk seharian itu sudah kembali normal ya. Tetapi kalau ketakutannya masih tinggi, itu buat aktivitas pasti cepat capek. Karena apa? Kita belum terlatih. Ketika kita melaksanakan kita masih tegang ya, ketika kita jalan masih tegang, ketika kita aktivitas masih tegang, sehingga cepat capek. Kalau cepat capek nanti ngos-ngosan, kalau ngos-ngosan nanti menegang lagi, kalau menegang lagi sensasinya muncul lagi. Nah, itu semuanya perlu kita latih sampai betul-betul kita mahir ya. Kita latih berjalan supaya kita mahir berjalan ya. Mahir itu bagaimana ya? Kita tidak mikir ya. Jadi kalau kita masih mikir itu belum kita mahir ya. Berjalan kok masih mikir pingsan, berarti kita belum mahir berjalan. Kita makan kok masih mikir, berarti kita belum mahir makan. Kita mau ke kamar mandi kok mikir nanti pingsan, berarti kita belum mahir ke kamar mandi. Kita mau tidur kok mikir nanti takutan enggak ya, kambuh enggak ya, itu berarti kita belum mahir. Pokoknya semua hal itu kalau kita masih memikirkannya, masih kebayang-bayang, masih nanti ketakutan, berarti kita belum mahir, sehingga perlu kita latih ya, kita latih setiap hari sampai kita itu dalam melakukannya itu tidak terpikirkan lagi ya, sama sekali tidak memikirkan lagi. Jalan ya jalan saja, mau ke kamar mandi saja, mau buang air kecil ya buang air kecil saja, BAB ya BAB saja, itu ya. Pokoknya semuanya kita sudah nggak mikir, sudah tidak peduli dengan sensasi, yaitu nanti aktivitas kita menjadi normal kembali. Itu sepengalaman saya, begitu ya teman-teman ya. Prinsipnya berarti latihlah, berlatihlah. Nah, begitu ya. Saya doakan ya buat teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi, mudah-mudahan ya teman-teman segera diberi kesembuhan, segera diberi kesehatan ya, supaya bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kebahagiaan itu dapat datang kembali setelah hilang entah kemana ya. Itu kemudian saya juga minta doanya ya teman-teman buat saya untuk
supaya saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, supaya saya selalu bisa share-share informasi terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikmatis beserta penanganannya. Nah, akhirnya saya sudahi ya video pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa dengan video-video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.